Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hingga hari-hari menjelang akhirnya Ramadan, Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa dan serangkaian ibadah di dalamnya. Ini adalah nikmat terbesar yang harus selalu kita syukuri. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan dan umur yang barakah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya, sampai dengan akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua kelak akan memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita sudah memasuki hari yang ke-24 Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi, bulan yang penuh rahmat ini akan meninggalkan kita. Pertanyaan yang sederhana, sudahkah hati kita benar-benar dalam keadaan bersih? Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, akan tetapi tentang bagaimana kita untuk membersihkan hati kita. Dan salah satu kunci untuk membersihkan hati kita adalah memaafkan. Mengapa memaafkan itu penting? Banyak orang yang kuat menahan lapar, menahan haus, tapi tidak semua orang mampu untuk menahan dendam. Padahal dendam itu berat. Ia mengendap di dalam hati. Ia dapat menggelapkan jiwa. Ia juga akan menguras energi. Di dalam Al-Quran dijelaskan, وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang harus kita perhatikan bukan hanya menahan marah, tapi juga memaafkan. Menahan marah itu menahan api, sedangkan memaafkan itu memadamkannya. Mari kita ingat peristiwa Fathu Makkah. Ketika Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah sebagai pemenang, orang-orang Quraisy yang dulu menghina beliau, yang menyiksa, mengusir beliau, kini berdiri di hadapan beliau dalam keadaan ketakutan. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau berkata, pergilah, kalian semua bebas. Tidak ada balas dendam di sini. Tidak ada kemarahan. Yang ada hanya satu kata, yaitu memaafkan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, padahal beliau mampu membalas. Inilah puncak kekuatan sejati. Orang yang kuat bukan orang yang menang dalam pertengkaran. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika ia sedang marah. Mengapa acap kali kita sulit memaafkan? Karena kita merasa disakiti, kita merasa terzalimi,
karena kita merasa diperlakukan tidak adil, dan karena ego kita merasa terluka. Bukankah setiap hari kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setiap malam kita berkata, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku." Lalu bagaimana mungkin kita ingin diampuni, tapi enggan mengampuni? Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Dan siapa yang ingin diampuni Allah, maka belajarlah untuk mengampuni manusia. Belajarlah untuk memaafkan kesalahan manusia. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ada manfaat dari memaafkan. Yang pertama, hati menjadi ringan. Tidak ada beban dendam. Yang kedua, ibadah menjadi lebih khusyuk. Karena hati tidak lagi dipenuhi dengan kebencian. Yang ketiga, doa akan lebih mudah terangkat. Karena hati yang bersih lebih dekat dengan Allah. Yang keempat, hubungan akan kembali hangat. Dan silaturahim akan terjaga. Kadang yang paling tersiksa bukan orang yang kita benci, akan tetapi diri kita sendiri. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan. Memaafkan adalah membebaskan diri dari penjara kebencian. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah bertemu dengan malam-malam akhir Ramadan. Malam-malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Bagaimana mungkin kita akan berharap ampunan Allah jika hati kita masih penuh dengan amarah? Mari hari ini kita mengambil keputusan di dalam hati kita. Di antaranya kita harus belajar, berusaha memaafkan kedua orang tua, memaafkan pasangan kita, memaafkan sahabat kita, memaafkan rekan-rekan kerja kita, bahkan memaafkan diri kita sendiri, yang mungkin sering kita salahkan. Karena hati yang ringan adalah hati yang mudah memaafkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Mungkin orang-orang yang pernah menyakiti kita tidak pernah meminta maaf. Tetapi kita bisa tetap memilih untuk memaafkan. Karena memaafkan bukan tentang mereka. Memaafkan adalah tentang kedewasaan iman kita. Semoga di hari yang ke-24 Ramadan ini, Allah melapangkan hati kita, melembutkan jiwa kita, dan kita pun dijadikan menjadi seorang hamba yang mudah memaafkan. Sehingga kita pun akan kembali kepada Allah dengan keadaan hati yang benar-benar bersih. Semoga ada manfaatnya. Nasru minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.